semuanya, jadi saya Karyana Vera Rachman akan menjelaskan program metode numerik yang saya buat bersama teman saya yaitu Dinda Eka Saputri. Jadi nanti saya akan mencoba untuk merunning program saya ini. Sebelumnya program kami ini adalah program untuk mencari solusi persamaan linear menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, nanti saya akan mencoba merunning program ini. Kemudian di program ini kan ada dua pilihan berhenti berdasarkan yang pertama ada galat, yang kedua itu ada berhenti berdasarkan iterasi terbanyak. Nanti akan kita bandingkan hasilnya. Kemudian nanti akan dicoba juga untuk kalkulator web Gauss-Seidel. Kemudian nanti hasil dari kalkulator akan dibandingkan dengan hasil program yang sudah saya buat bersama teman saya. Akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan program saya terlebih dahulu. Langsung saja, nanti ketika di running akan muncul tampilan program ini dan kita akan disuruh memasukkan ukuran matriks N kali N. Ini ukurannya bebas, bisa berapa aja serterah kita, dan nanti angka tersebut akan diinput dan dimasukkan ke variabel N. Ini chain N itu maksudnya menginput variabel N. Kemudian setelah diinput nilainya dan dimasukkan ke variabel N, kita akan suruh untuk memasukkan persamaan sebelah kiri. Nah, nanti persamaan sebelah kirinya ini kita coba dari soal yang sudah ada. Setelah memasukkan persamaan sebelah kiri, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan persamaan sebelah kanan yang ada pada soal juga. Nanti saya akan tunjukkan soalnya dan langsung sekaligus mencoba. Setelah dimasukkan persamaan sebelah kanan, dilanjutkan dengan untuk memasukkan nilai tebakan yang ada juga pada soal. Kemudian nanti setelah kita memasukkan persamaan sebelah kiri, persamaan sebelah kanan, dan nilai tebakan, kita akan suruh memilih untuk nantinya program ini akan berhenti berdasarkan apa. Nah, di program ini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada berhenti berdasarkan galat dengan tanda nomor 1, kemudian nomor 2 itu ada berhenti berdasarkan jumlah iterasi terbanyak. Nanti bisa langsung aja dipilih yang mau yang mana, tapi nanti kita akan coba dua-duanya untuk membandingkan. Kemudian nanti pilihan kita akan masuk ke variabel pilih. Setelah itu nanti akan dijalankan fungsi if. Jika kita tadi di variabel pilih memilih 1, maka akan dilakukan fungsi ini yang di bawah if ini. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, jika tadi kita memilih nilai 1 atau berhenti berdasarkan galat, kita akan disuruh untuk memasukkan nilai epsilon. Nah, nanti untuk nilai epsilonnya ini sendiri akan dimasukkan ke variabel x yang ini. Kemudian setelah itu program akan melakukan proses perhitungan menggunakan fungsi do, for, kemudian ada fungsi if, dan nanti hasilnya itu akan ditampilkan dalam program. Dan nanti setelah ditampilkan hasilnya akan juga didapat kesimpulan dari program ini.
nanti akan kita coba dalam running. Jadi nilai akhirnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Itu kesimpulannya nanti. Nah, jika tadi kita di yang pilihan yang dipilih ini kita memilih 2 atau jumlah iterasi, maka akan dilakukan, program akan memproses yang ini, else if. Kalau misalnya variabel pilihnya bernilai 2, maka akan dilakukan fungsi di bawah ini. Nah, nanti akan muncul pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi maksimal. Nah, kita nih nanti disuruh untuk memasukkan jumlah iterasi maksimalnya mau berapa, kemudian nanti disimpan di variabel nmax dan melakukan fungsi di bawah ini, dan nanti hasilnya sama seperti yang satu tadi, yang galah tadi, akan tampilkan hasil, kemudian akan ditampilkan kesimpulannya. Sekarang langsung aja kita compile and run. Sebelumnya udah ada soalnya itu yang ini. Misalkan ukuran matriks N kali N adalah 3, kemudian bersamanya yang akan dicari hasil perhitungannya yaitu 12x plus 3y min 5z sama dengan 1, itu untuk persamaan ke-1. Kemudian ada x plus y plus 3z sama dengan 28 untuk persamaan kedua. Dan persamaan ketiga adalah 3x plus 7y plus 13z sama dengan 13. Dengan nilai tebakan x0, y0, z0 sama dengan 1, 0, dan 1. Langsung saja kita coba ke program. Ini kita disuruh untuk memasukkan ukuran matriks N kali N berdasarkan soal kita ini. Ukurannya adalah 3. Langsung aja kita input 3, kemudian masukkan persamaan sebelah kiri. Persamaan sebelah kirinya adalah yang ini ya, yang 12, 3 min 5, 1, 5, 3, 3, 7, 13. Kita masukkan dari yang persamaan ke 1 dulu, 12, 3, kemudian 5, terus 1, 5, 3, dan persamaan ketiganya 3, 7, 13. Nah, lanjutkan dengan memasukkan persamaan sebelah kanan yaitu 1, 28, dan 13. 1, 28, 13. Kemudian kita masukkan nilai tebakannya juga yang ada pada soal, yaitu 1, 0, 1. Kemudian kita bisa memilih berhenti berdasarkan galat dan jumlah iterasi. Kita coba dulu dari galat. Masukkan nilai epsilonnya, kita coba 10 pangkat min 6 atau 0,000001, dan program akan menampilkan hasil perhitungan mereka. Dapat ini X1, X2, X3 nilainya, dan didapat kesimpulan. Jadi nilai akhirnya X1-nya min 2,8525518, X2-nya 7,645683, dan X3-nya min 2,458633. Nah, karena nanti akan dibandingkan, jadi kita crop dulu. Oke, sekarang dilanjutkan dengan mengcompile dan run program yang sama, soal yang sama, tapi kita coba dengan jumlah iterasi maksimal. Ini langsung masukin aja sama kayak yang sebelumnya di soal ini. 12, 3, min 5, 1, 5, 3, 3, 7,
13, kemudian 1, 28, 13. Nilai tebakannya 101. Kita pilih berdasarkan jumlah iterasi sekarang. Misalkan kita masukkan 20, iterasi maksimalnya akan muncul hasil perhitungan komputer atau program sebanyak 20 kali dan didapat kesimpulannya atau nilai akhirnya ini X1 min 2,852518, X2 nya 7,645683 dan X3 nya min 2,458633. Kita bandingkan dengan hasil tadi yang galat. Ini untuk X1-nya dan X1-nya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian sama dengan juga X2 dan juga sama juga dengan X3. Jadi antara hasil program berarti berdasarkan galat dan jumlah iterasi tidak ada perbedaan. Kemudian langsung saja kita bandingkan dengan hasil perhitungan kalkulator. Hasil perhitungan kalkulator. Dimasukkan jumlah persamaannya ini ada 3. Kemudian masukkan soalnya. Belas 3, kemudian min 5, 1, 5, 3, 28, 3, 7, 13, 13. Langsung kita calculate. Dan nanti hasilnya ini akan kita bandingkan dengan hasil akhir program kita. Nah, ini dia hasil akhir perhitungan kalkulator. X1-nya min 2,8524. Kalau dibandingkan dengan hasil program ini bisa dilihat bedanya untuk X1 ini adalah sebesar 0,0001, kemudian untuk X2-nya ini dari kalkulator 7,6453 dan programnya ini bisa dilihat untuk perbedaannya adalah 0,0003 dan untuk X3-nya perbedaannya adalah sama juga 0,00003. Jadi perbedaan antara program yang sudah saya buat yaitu program solusi persamaan linear menggunakan metode leleran Gauss-Seidel dengan hasil kalkulator Gauss-Seidel untuk X1, X2, dan X3-nya selisihnya adalah 0,0003. Sekian untuk presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih.